Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Iftah lana abwaaba hikmatika wa ansur alaina khaza'ina dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana farduduhu lana hajatina ilaihi wa la tansana ya rabbal alamin. Para jamaah rahmati Allah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat curah rahmat yang diberikan pada diri kita, dihadirkan diri kita di rumah Allah untuk bersujud kepada Allah, beribadah kepada Allah. Betul-betul ini merupakan suatu anugerah yang sangat besar, anugerah yang diberikan Allah kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Dan yang seperti ini tidaklah setiap manusia diberikan oleh Allah satu kenikmatan anugerah yang sebesar ini. Padahal inilah yang akan menghantarkan seseorang bahagia dalam surganya Allah selama-lamanya. Amalan yang nampaknya tidaklah terlalu berat, tetapi menjadikan asbab suatu kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan selama-lamanya nanti di surga. Ya. Inilah satu yang diusahakan oleh para nabi-nabi untuk mengajak umatnya bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan agama dalam kehidupannya. Karena dengan amalkan agama dalam kehidupannya, maka akan dijamin oleh Allah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia, dan juga akan diberikan balasan nanti di akhirat yang jauh lebih baik lagi. Allah memberikan daripada suatu aturan, apabila aturan itu betul-betul dijalankan oleh manusia, menjadikan manusia ini hidupnya akan terjaga, terpelihara, mendapatkan daripada jaminan Allah dalam kehidupannya, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Ini kalau orang itu nurut dengan aturannya Allah. Itu namanya dinullah, agama Allah. Jadi agama ini diturunkan oleh Allah, disampaikan oleh para rasulnya Allah. Ini untuk membawa manusia hidup bahagia dunia akhirat. Maka apabila manusia betul-betul jalankan dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan berikan jaminan itu. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi siapa saja yang beramal soleh, menjalankan perintah Allah, gitu ya, mengikuti dengan caranya Rasulullah, maka jaminannya apa? Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan mardiyah, kehidupan yang akan diridhoi oleh Allah, hayatan mubarakah, kehidupannya akan diberkahi oleh Allah, gitu ya. Hayatan thayyibah ini tidak mesti diwujudkan daripada bentuk materi yang banyak, tapi diberikanlah rasa cukup dalam hati seseorang itu untuk menerima daripada karunia Allah. Ada rasa kecukupan, rasa cukup, ada sifat qanaah dalam hidupnya. Jadi tenang, enak, nikmat, gitu loh Pak. Ya, ini hayatan thayyibah. Itu di dunia.
Dan di akhirat wala najziyannahum ajrahum bi asani ma kanu ya'malun. Akan diberikan balasan yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka lakukan di dunia ini. Gitu ya. Ini yang kita usahakan, ini yang kita upayakan. Ya, ini yang kita tawarkan kepada setiap manusia. Ya, kita tawarkan agamanya Allah. Ya, bagaimana manusia betul-betul menjalankan agamanya Allah. Gitu ya. Kalau agama dijalankan, masya Allah kehidupan akan tentram, damai, berkah sayang, gitu ya, lembutan. Ini kalau agama dijalankan. Ya. Maka bila ditinggalkan ini agama, maka menjadikan daripada kehidupan orang itu sempit. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Orang itu berpaling, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau tunduk patuh kepada Allah, maka kehidupannya dibuat sempit oleh Allah, penuh dengan kecemasan, ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran. Walaupun materi kebendaan begitu banyak, gitu loh ya. Hatinya itu dibuat sempit oleh Allah. Rasa ketakutan, cemas, gelisah, tidak tentram, tidak bahagia. Maka yakinlah mereka-mereka yang tidak taat kepada Allah, dia banyak melanggar daripada aturan Allah, maka hatinya dibuat oleh Allah senantiasa gelisah. Jadi gitu. Terasa sempit hatinya, khawatir, gitu ya. Apalagi sebentar lagi akan berakhir. Gitu ya. Masya Allah. Ini orang-orang yang disempitkan hatinya oleh Allah. Maka satu amalan, gitu ya. Nabi pernah bertanya kepada seorang sahabat, tahukah kamu apa amalan yang paling baik itu? Jadi atadruna man ahsanu amala. Tahukah kamu siapakah orang yang paling baik amalannya itu? Jadi dalam lafaz itu ada yang afdalu amal, gitu ya, ada ahsanu amal dan macam-macam. Sahabat mengatakan salat. Bukan, kata Nabi. Bukan itu. Ada yang menjawabnya puasa. Bukan. Ada menjawab haji dan seterusnya. Maka Nabi katakan, jadi amal yang paling baik di antara kalian adalah berkasih sayang satu dengan yang lainnya. Berkasih sayang, al-mahabbah, ya, bainal muslimin. Kalau orang itu berkasih sayang, Pak, satu dengan yang lain berkasih sayang, ya, tidak ada percekcokan, tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran, maka betul-betul dunia ini menjadi surga sudah. Belum lagi nanti di akhirat. Ini kalau berkasih sayang, gitu ya. Maka dikatakan dalam hadis qudsi itu, wajabat mahabbati lil mutahabina fi. Wajib mendapatkan rahmatku, mendapatkan kesayangku orang-orang yang mereka berkasih sayang satu dengan yang lainnya. Dari daerah yang berbeda, dari suku yang berbeda, bersatu dalam tempat seperti ini, gitu ya. Masya Allah, berkasih sayang satu dengan yang lainnya, inilah yang menjadikan asbab Allah sayang, Allah cinta kepadanya. Yang dikatakan dalam riwayat yang lain, ada suatu kelompok nanti di akhirat yang berada dalam mimbar-mimbar bercahaya. Padahal mereka bukan nabi, mereka bukan para syuhada. Maka bertanyalah daripada seorang badu, ya Rasulullah, siapa mereka itu? Karena dirinya pasti bukan nabi dan dirinya pun juga belum tentu jadi syuhada. Tapi kok memiliki satu derajat yang sangat tinggi, berada dalam satu mimbar bercahaya. Maka Nabi katakan, merekalah orang-orang yang berkasih yang satu dengan yang lainnya, dia berkumpul dalam satu tempat yang mereka berbeda suku, berbeda daerah, berbeda wilayah, mereka bersatu dengan kasih sayang karena Allah. Ya, jadi gitu. Wajabat mahabbati lil mutajalisina fi. Orang-orang
wajib mendapatkan daripada kasayangku, cintaku mereka orang-orang yang bermajelis duduk gitu ya karena aku. Ini duduk karena Allah gitu ya. Kita bermajelis karena Allah. Ya. Enggak ada undangan, enggak dibagi amplop, enggak dibagi daripada sembako, Pak. Dia duduk semata-mata karena Allah. Inilah yang nanti akan mendapatkan daripada mahabbah dari Allah. Cinta dari Allah. Gitu ya. Jadi Allah itu senang kalau melihat hamba-hamba itu berkumpul, bersatu, gitu ya, tidak memisahkan diri, tidak kemudian keluar daripada satu jamaah, gitu ya, bersatu. Ini Allah suka, gitu ya. Berkasih sayang, gitu ya, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Wajibat mahabbati lil mutazawirina fi. Dan wajib mendapatkan kesayangku kata Allah orang-orang yang saling menziarahi, saling silaturahim, saling mendatangi, gitu ya, karena Allah. Ini penting, gitu ya. Suatu amal yang Allah paling suka, gitu ya. Yang menjadi ahsanu amala ini, Pak. Ahsanu amala, ya. Kalau sholat adalah afdalu a'mal, tapi lebih sayang ini adalah ahsanu amal, ya, amal yang paling baik, gitu ya. Jadi gitu. Masya Allah. Maka suatu ketika kita mengusahakan bagaimana diri kita, pendapat kita, paham kita ini tidak mesti kita paksakan demi suatu kemaslahatan, demi suatu persatuan, gitu ya. Tidak setiap apa yang menjadi pendapat kita harus diterima, kalau tidak maka sendiri. Ini menjadikan daripada satu perpecahan dan perselisihan yang Allah tidak suka, gitu ya. Pernah kita melihat daripada sejarah daripada perjanjian Hudaybiyah, gitu ya. Perjanjian Hudaybiyah yang pada saat itu umat Islam sangat dirugikan secara kasat mata, zahirnya begitu, gitu ya. Sudah datang dari Madinah bawa kambing, berikan tuh, nggak boleh masuk. Akhirnya kambing pun juga diserahkan kepada orang-orang orang kafir Mekah pada waktu itu, gitu ya. Tapi diterima oleh Nabi, gitu ya, perdamaian itu. Dan saat itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sholat tidak terima, sholat tidak terima. Soal di hatinya ini bertentangan dengan pendapatnya daripada Rasulullah. Seolah-olah itu mempertanyakan daripada kenabian Rasul. Ya. Masa Nabi menerima kayak begini? Seolah begitu, gitu ya. Tapi akhirnya apa? Akhirnya dipaksakan, hatinya pun nurut juga kepada Nabi akhirnya. Maka akhirnya dengan nurutnya itu, walaupun nggak cocok dengan pikirannya, pendapatnya, akhirnya datangkan daripada satu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya datang satu ayat, inna fatahna laka fatahan mubina. Allah berikan suatu kemenangan, pertolongan, gitu ya. Nah, akhirnya dari satu ayat lagi, surat Rum itu, gitu ya, yang mana kaum Romawi akan ditaklukkan oleh umat Islam. Ini kepatuhan, gitu ya. Walaupun pendapatnya tadi nggak cocok, gitu. Ya, maka kita ikuti, gitu ya, maslahat yang lebih besar. Suatu ketika Abu Dzar radhiyallahu anhu mendengar bahwasanya sahabat Utsman bin Affan ketika haji itu di Mina, gitu ya, apa di Musdalifah, apa di Arafah Mina itu, melaksanakan sholat zuhur dan asar itu tidak dikosor, tidak dijamak di Mina, di Mina. Jadi mendengar ibadah sahabat Utsman bin Affan melaksanakan sholat zuhur di Mina, itu tidak dikosor, padahal Nabi itu mengkosor dan menjamak. Tapi sahabat Utsman tidak mengkosornya. Ketika itu
Sahabat Utsman adalah seorang khalifah, gitu ya. Ketika itu rasa agak amarah gitu. Ini sahabat Utsman kok merubah daripada ketentuan Nabi yang biasa Nabi qasar nih, nggak bener ini. Datang pada itu, gitu ya. Sampailah di Mina, sampailah di sana ketemu dengan sahabat Utsman. Akhirnya apa? Akhirnya saat itu sahabat Abu Dzar sholat berjamaah dengan sahabat Utsman Affan, sholat dengan tidak diqasar. Gitu ya. Tadinya nampak marah, tadinya nampak tidak setuju dengan pendapat itu. Akhirnya setelah itu ditanya, ya Abu Dzar, tadi kamu seolah tidak terima, kamu marah, tapi sampai di sana kamu juga sholat bersama sahabat Utsman, tidak diqasar juga ternyata. Apa kata Abu Dzar? Jadi ikut daripada istimewa itu, bersama-sama itu adalah satu rahmat dan keberkahan. Perselisihan adalah menjadikan sebab daripada kehancuran, gitu ya. Jadi gitu. Akhirnya ikut. Kan sholat juga, gitu ya. Awalnya juga tidak diqasar, tidak dijamak. Sholat awalnya kan itu dijamak, diqasar itu kan karena satu keadaan, maka menjadi boleh untuk dijamak, boleh untuk diqasar. Aslinya kan juga enggak dijamak, juga tidak diqasar, gitu ya. Kan ketentuan juga sholat juga Pak, kecuali kalau enggak sholat lah baru, gitu ya. Itu udah enggak benar, gitu ya. Jadi mengembalikan ibadah asal. Sehingga apa? Memberikan suatu kemudahan kepada umat Islam ketika itu, sampai sekarang pun juga seperti kita dalam perjalanan, seperti dalam kerepotan apapun juga, silahkan saja untuk mengambil kemudahan di jamak dan di qasar, monggo silahkan, enggak juga tidak masalah, gitu ya. Akhirnya diantara imam madhab pun memberikan daripada pandangan pendapat yang berbeda-beda. Hal itu memberikan kemudahan kepada kita, gitu ya. Ini sahabat itu begitu. Jadi tidak memaksakan daripada setahu saya Nabi itu mengqasar. Kalau enggak mengqasar salah itu. Enggak begitu juga. Gitu ya. Inilah daripada kasih sayang, ya. Kasih sayang, kelembutan di antara kaum muslimin. Kalau ini bersatu, ya. Ada perubahan untuk persatuan, Masya Allah, umat Islam menjadi kuat. Insya Allah pertolongan Allah akan datang kepada kita, gitu ya. Maka dalam puasa Ramadan itu targetnya adalah apa? La'allakum tattaqun, kan gitu ya. Targetnya puasa adalah la'allakum tattaqun. Ada perubahan menjadi takwa, gitu ya. Maka memberikan tamsil perubahan takwa itu seperti apa? Seperti puasanya ulat, bukan puasanya ular. Belakang T sama R aja Pak. Ulat sama ular. Itu dua-duanya juga tamsil yang mana Allah memberikan contoh. Ada yang puasanya menjadikan asbab perubahan menjadi baik, ada puasanya tetap aja tidak ada perubahan, tetap aja seperti itu ya. Ulat ini kan binatang yang paling dibenci oleh banyak manusia, sudah modelnya menjijikkan, gitu ya. Pekerjaannya pun juga tidak menyenangkan. Ini ulat, gitu ya. Merusak tanaman, mengotori lingkungan, itu ulat. Tapi ketika sadar diri, bertobat, itu istilahnya bahasa kita begitu kira-kira. Terus puasa dengan penuh kesungguhan, menjadi kepompong berhari-hari, berminggu-minggu, gitu ya. Hanya sampailah ada perubahan menjadi kupu-kupu yang indah. Yang tadinya dibenci, gitu ya, tidak disukai, begitu menjadi kupu-kupu, maka banyak orang yang akhirnya menyukai. Ya. Sudah casingnya berubah menjadi indah, perbuatannya pun juga berubah menjadi bagus, gitu loh ya. Tidak lagi merusak tanaman, bahkan membuat satu persatuan. Jadi nyatakan benang putih, benang sari akhirnya jadi pembuahan. Itu yang dikehendaki oleh Allah kepada kita. Bagaimana puasa membuat suatu perubahan, ya. Perubahan, tambah ketaatan, ya, tambah daripada amal solehnya, tambah daripada kebaikannya, jadi tidak ada perubahan. Dan seperti ular itu kalau sudah menelan daripada mangsanya Pak, itu berminggu-minggu juga puasa juga, ya. Ini kambing telan,
gitu ya. Masya Allah ya. Ini utuh-utuhan itu ya, atau bagaimana pencernaannya di sini, ini utuh gitu ya. Berhari-hari, berminggu puasa dia, sampai berganti juga pakaiannya, bajunya juga berubah juga, ganti pakaian, tapi tetap juga gambarnya seperti itu, gitu ya. Tetap aja tetap ular, modelnya juga sama seperti itu, sifatnya juga tetap seperti itu. Nah, kita inginkan itu bagaimana satu perubahan, itulah Pak, gitu ya. Perubahan kepada suatu kebaikan, ya. Itulah target. Maka takwa itu diantara tandanya adalah apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tanda orang takwa itu, tanda takwa itu banyak. Ya, di antaranya lah tidak menghalangi dirinya untuk senantiasa berbuat kebaikan, untuk berinfak di jalan Allah. Ya. Apakah di saat dia kaya, di saat miskin, di saat banyak, di saat sedikit, di saat luang, di saat sempit, gitu ya. Tidak menghalangi dirinya untuk berbagi kebaikan, ya, menolong kebaikan kepada yang lainnya. Walaupun nominalnya mungkin berbeda, terus berbuat kebaikan. Tidak hanya di bulan Ramadan terus, gitu ya. Karena hakikat kebaikan itu kan kembali kepada dirinya. Walaupun nampaknya menolong orang, hakikatnya itu menolong dirinya sendiri, gitu loh. Kelihatannya membantu orang, hakikatnya membantu diri kita sendiri, ya. Maka siapa yang ingin hatinya dilapangkan oleh Allah, maka lapanglah hati orang lain. Siapa yang ingin dibahagiakan oleh Allah, maka bahagiakan orang lain. Itu pasti akan kembali kepada diri kita. Itu ya. Ini satu. Yang kedua adalah wal kadhimina. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Menahan amarah. Ini agak meningkat, agak berat sedikit, Pak. Ya gitu ya. Wal kadhiminal ghaidha. Padahal kita ini merasa benar, mungkin gitu ya. Walaupun mungkin bisa mengalahkan juga, tapi dia tahan. Kita letakkan daripada amarah kita ini mengikuti daripada keridhaan Allah. Jadi gitu. Ini yang agak berat mungkin, gitu ya. Amarah. Dia tahan, dia jaga, gitu ya. Tidak membalasnya, walaupun mampu membalasnya. Walaupun dia mungkin menang, gitu ya, bisa mengalahkan, sehingga sampai Nabi memberikan suatu jaminan, siapa yang meninggalkan daripada pertengkaran, percekcokan, perselisihan itu, walaupun dia benar, Allah akan bangunkan daripada istana tengah-tengah surga. Ya Pak. Apalagi menang juga nggak unggul, juga nggak terkenal, kan rugi gitu ya. Ini wal kadhiminal itu dia menahan amarah, gitu ya. Masya Allah. Dan setan tuh paling mudah menggelincirkan orang itu ketika amarah, ya. Maka akan berada ubun-ubun dan dia akan memberikan suatu bisikan yang mudah untuk dilakukan oleh orang yang sedang amarah, yang paling mudah. Sehingga Nabi ajarkan orang itu kalau marah disuruh untuk duduk, gitu ya. Karena ketika berdiri orang itu akan mudah bergerak daripada langkah kakinya, tangannya dan seterusnya. Maka ketika dia duduk, sekian persen sudah menurun, ya. Apalagi buat berbaring, apalagi sudah gunakan buat wudhu, gitu ya. Ini amarah, ya. Yang apabila itu ditahan betul, maka menjadikan satu nilai amal yang sangat besar, itulah ahsanu amala, Pak. Ahsanu amala, gitu ya. Dan yang ketiga adalah wal afina anin nas, mudah memaafkan manusia, memaafkan daripada orang lain. Minta maaf suatu kewajiban, memberi maaf suatu kebaikan.
Orang itu minta maaf, orang itu tidak minta maaf, sudah kita maafkan saja. Nah, ini ahsanu amala. Memaafkan. Jadi orang itu belajar lapang hati, gitu ya. Kalau menyangkut daripada diri kita, pribadi diri kita, gitu ya, mungkin harga diri kita, udah nggak apa-apa, biar aja lah, gitu ya. Asalkan tidak menyangkut daripada agama, gitu kira begitu. Nabi nggak begitu. Kalau menyangkut dirinya, harga dirinya, mau dikatakan orang gila, orang ini, tidak mengurangi daripada derajatnya. Jadi kalau menjadi rendah, menjadi sampah juga tidak, gitu ya. Tetap orang mulia jadi mulia, gitu loh Pak. Wal afina anin nas. Maka Nabi berikan jaminan. Ada 3 golongan yang diberikan jaminan surga itu. Siapa itu? Wa anta'fu man dolamaka. Pertama adalah memaafkan orang yang mendolimi. Wa anta'fu man dolamaka. Orang yang kamu maafkan, orang yang mendolimi kamu. Ya, Masya Allah. Ini sebagai kisah daripada ulama di zaman dahulu. Seorang ulama namanya Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Ada orang datang menyampaikan, ya Syekh, tadi ada orang yang mencaci makimu, yang mencelamu, menjelek-jelekanmu. Apa katanya? Sudah sebentar ya, diambilkan satu nampan isi kurma yang paling bagus, kasih roti yang paling enak. Sampaikan, karena kamu yang telah menyampaikan berita itu, maka sekarang sampaikan daripada makanan itu kepadanya. Orang itu heran, ya Syekh, orang itu menjelekan-jelekan kamu, ya, itu mencacimu. Kenapa justru kau berikan daripada makanan seenak ini kepadanya? Ulama itu santai Pak, mikirnya itu, gitu ya. Apa kamu tidak mengerti? Apa ada orang sebaik daripada orang itu? Di mana orang itulah memberikan kebaikannya untukku dan telah mengambil keburukanku untuknya. Adakah orang lebih baik daripada orang itu kepadaku? Masya Allah. Maka sebagai hadiah sekarang saya berikan kepadanya, karena dia telah memberikan kebaikannya untukku dan telah mengambil keburukanku untuknya. Maka aku kasih hadiahlah ini. Jadi gitu Pak. Nggak emosi. Kalau kita langsung emosi ya Pak. Akhirnya karena nggak cocok, nggak sesuai daripada pendapatnya, usulannya keluar gitu ya. Akhirnya semacam-macam lagi, ribut dan seterusnya. Nggak ada begitu, tenang. Suatu ketika datang orang di hadapan Masjid Imam Syafi'i, dia dengarkan daripada apa yang disampaikan daripada Imam Syafi'i itu, petuah-petuahnya, nasihatnya, atau mungkin hukum-hukum syar'i yang disampaikan. Ketika di luar, orang itu nyala-nyalain, jelek-jelekin dari Imam Syafi'i, gitu ya. Ada orang datang sampaikan, ya Imam, orang tadi di hadapanmu, ya, dia di luar jelek-jelekin kamu. Apa katanya? Oh, berarti saya wibawa kalau begitu. Di hadapanku dia nggak bisa ngomong, nggak ngomong apa-apa, dia ngomongnya di luar. Berarti saya wibawa di hadapan orang itu. Kan tenang apa? Enak saja jawabnya, gitu ya. Jadi nggak ada kebaik emosi, ya. Wa anta'fu man dzalamaka. Memaafkan, dimaafkan. Ya. Ini namanya ayyukum ahsanu amala. Ini yang ahsan amal, Pak. Gitu ya. Nah, kita ini cari-cari yang ahsan amala ini, gitu ya. Jadi gitu. Wa antu'tiya man akhramaka, memberikan kepada orang yang menghalangimu. Kalau ngasih orang yang biasa ngasih kepada kita itu satu kebaikan, gitu ya. Kalau kita ngasih kepada orang yang menghalangimu, ini ahsan amal apa? Sulit ini. Nggak usahlah orang dikasih, ngapain dia dikasih juga. Nah, orang ngomong begitu loh Pak, kita kasih, gitu loh ya. Ini kan berat. Orang nggak pernah ngasih, kita kasih. Bahkan orang yang menghalanginya, kita kasih. Ini namanya ahsanu amala, gitu ya. Yang berat-berat. Dan yang ketiga adalah wasilman qata'aka, sambung orang yang memutuskan, gitu ya. Kita rangkul lagi, kita datangi lagi, kita sambung lagi, walaupun dia sudah tidak mau lagi memandang kita, mau untuk menyapa kita, tetap kita sambung, kita sapa dia, gitu ya. Ini yang ahsanu amala, gitu ya.
yang kita bawa setelah Ramadan ini, bagaimana kita tambah kasih sayang kita, ya, tambah cinta kita kepada sesama, gitu ya, kasih sayang, punya sifat kelembutan, ya, mahabbah, gitu ya. Maka dikatakan oleh Allah kepada Nabi begitu, gitu ya. Kalau bukan karena rahmat Allah, gitu ya, maka engkau lah berbuat daripada karena rahmat Allah lah kau berbuat daripada lintalahum ke saya. Kalau maunya berarti keras, ngikuti daripada mereka, berarti kasar, gitu ya, maka akan bubar semua. Maka saya lembut, ya, jadi begitu. Masya Allah, gitu ya. Kita target la alakum tatakun. Bisa jam masih banyak ya. Kita buka daripada kajian kita malam hari ini satu makalah yang ke-28 28 Athaniyatu wal Isrun 28 An Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, idza aradallahu ta'ala ayyudkhila ahlal jannah fil jannah ba'atha ilaihim malakan wa ma hu hadiyatun wa kiswah minal jannah. Kata Nabi, apabila Allah itu menghendaki untuk memasukkan seseorang ahli surga, memasukkan di surga ke dalam surga, gitu ya, nanti diceritakan oleh Nabi sebelumnya ini. Jadi kalau Allah itu menghendaki ahli surga itu masuk surga, Pak, nanti akan masuk surga, maka Allah mengutus untuk mereka ini suatu malaikat, yang mana bersama malaikat itu ada hadiah berupa pakaian dari surga. Diberikan pakaian dulu oleh Allah untuk menuju surga, dihiasi, dipakaikan yang sedemikian rupa biar cantik, biar tampan, gitu ya. Sebagaimana kalau pengantin gitu. Jadi sebelum ketemu daripada sang pengantinnya, maka dua-duanya sudah dihiasi, gitu ya. Yang laki-laki juga dipakai pakaian yang sangat indah, si perempuannya pun juga sudah dihiasi dengan sangat cantik. Ini pakai pakaian daripada surga. Jadi gitu. Wa ya fawqa samawati sab'i. Surga itu kata ulama tempatnya berada di atas langit yang 7. Surga itu di atas langit yang 7. Kata Nabi SAW annaha fawqa samawati sab'i wa tahtal arsy. Dan itu sudah tetap dalam suatu hadis terangkan bahwasanya surga itu berada di atas langit yang 7 dan di bawahnya arsy. Jadi antara atasnya langit, di bawahnya arsy. Itu tempatnya surga. Wa qala ba'duhum wal jannati thamaniyatu abwabin kullu babin yadkhuluhu sab'una alf rajulin saffan wahidan. Dikatakan oleh sebagian para ulama, surga itu ada 8 pintu. 8 pintu. Kalau neraka 7 aja. Nah, kalau surga ada 8 pintunya. Kullu babin yadkhuluhu sab'una farajin safan wahidan. Satu pintu itu masuk 70.000 laki-laki yang berjejer. Jadi satu pintu itu, Pak, lebarnya itu kira-kira 70.000 laki-laki yang berjejer. Ya, soft 70.000 itulah satu pintu daripada pintu surga. Seberapa kata pintunya gitu? Ya kalau ini satu soft ini kira berapa puluh orang? Ada 175. Nah, cuma 75 nih. Boleh kalau satu pintu kayak apa gedenya itu? Nah, kalau 70.000, masya Allah, gitu ya. Ini satu pintu. Dan itu ada 8 pintu.
Masya Allah. Jadi ini cerita surga nih Pak. Jadi sebaik-baik cerita itu memang menceritakan surga dan yang menciptakan surga. Nah, ini sebaik-baik cerita itu ceritakan surga dan ceritakan yang menciptakan surga. Atau ceritakan neraka dan ceritakan yang menciptakan neraka. Itu sebaik-baik cerita. Gitu loh ya. Maka alim ulama itu orang kok berduaan atau bertiga atau suatu kumpulan, kok tidak menceritakan surga, gitu ya. Maka surga itu heran, orang itu kok nggak menceritakan saya itu. Apa dia nggak pengen masuk surga dia? Gitu Pak. Jadi yang paling enak itu kalau kumpul ngomongin surga ini yang paling enak. Itu mesti akan tumbuh daripada kasih sayang diantara orang yang duduk itu dan ada semangat untuk amal, gitu loh ya. Jadi gitu. Jadi kumpul-kumpul ceritanya surga Pak, gitu ya. Dan surga itu kalau dirasanin tuh seneng. Daripada ngerasain yang lain Pak, ngerasanin daripada surga itu. Beserta daripada keindahan dan kenikmatannya. Jadi gitu ya. Jadi itu. Ataupun menceritakan neraka. Maka kalau orang itu kata neraka, orang itu kok nggak menceritakan saya, apa dia nggak takut itu masuk ke dalam neraka. Jadi gitu. Sehingga dengan menceritakan neraka itu, maka orang ini kan takut apabila melanggar daripada aturan Allah. Gitu ya. Menceritakan surga dan yang menciptakan surga. Nah, itu yang paling indah ceritakan. Atau menceritakan neraka dan yang menciptakan neraka. Wa yakusurun mabniyatun ghurafun wa zawaya wa manadhiru ba'daha fawqa ba'din min adh-dhahab wal fiddah wa zabarjat wa zamrud wa lu'lu wal marjan wal kafur wal ambar wa ghairi dzalik min jawahir an-nafisat. Surga itu kata ulama adalah suatu istana yang dibangun, yang mana istana itu ada kamar-kamarnya, dan ada tiang-tiangnya. Dan ada tempat pemandangan yang sebagiannya di atas sebagian yang lainnya. Pemandangan-pemandangan di tiang-tiang itu ada pemandangan yang sangat indah. Jadi di tiang-tiang surga itu ada pemandangan-pemandangan yang sangat indah. Satu dengan yang lainnya berbeda-beda pemandangannya itu. Gitu ya. Ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak, ada yang terbuat daripada zabarjat, ada yang zamrud, ada mutiara, ada marjan, kafur, ambar, dan berbagai macam daripada intan berlian yang sangat indah. Jadi di tiang itu bermacam-macam, gitu ya. Jadi bukan hanya satu marmer warnanya hitam kayak begitu, enggak, gitu ya Pak. Di tiangnya saja itu udah satu pesona yang sangat indah sekali, sangat menawan pemandangannya itu. Itu kalau orang lihat tuh Pak, bisa terpesona itu, bisa domblong itu, bisa bertahun-tahun lihat itu daripada tiangnya saja tuh. Itu belum melihat daripada isi kamarnya tuh. Yang telah dihiasi oleh Allah menjadi permaisuri kita. Itu baru lihat tiangnya saja sudah masya Allah, sudah terkagum-kagum. Belum lagi nanti ketika dibuka kamarnya, terlihat oleh kita daripada seseorang bidadari yang menyambut daripada kedatangan kita. Waduh, masya Allah, gitu ya. Nah, lebih domblong lagi itu Pak. Jadi gitu ya, masya Allah. Lebih banyak. Kan di sana kan nggak cuma satu Pak istrinya, gitu ya. Fa idza aradu ayadkhuluha qala humul malak
apabila mereka menginginkan untuk memasukinya, maka berkatalah malaikat itu pada mereka, inna ma'iya hadiyatan mirabbil alamin. Kata malaikat, sesungguhnya bersamaku ada hadiah daripada Rabb semesta alam. Ketika dia mau masuk ke dalam kamar, masuk dalam surga itu, malaikat mengatakan, saya ini membawa hadiah untuk kalian semuanya dari Rabb semesta alam. Qalu ma tilkal hadiyah, maka berkata di surga itu, hadiah apa yang kamu bawa untukku? Fayaqul malak, maka berkatalah daripada malaikat-malaikat itu, gitu ya. Di hadiah yang dibawa itu adalah asratu khawatim. Ada 10 daripada gelang. Ada 10 gelang, dikasih hadiah 10 gelang. Tadi sebelum masuk dikasih hadiah masing-masing untuk berpakaian yang sangat indah. Begitulah memasukinya ke dalam, gitu ya. Maka dikasih daripada gelang-gelang, ya. Gelangnya ada 10. Ya. Masya Allah. Ini apa yang menjadi, yang mestinya, yang seharusnya menjadikan kita semuanya ini sebagai tujuan, gitu ya, menjadi harapan, menjadikan satu kerinduan kita, bagaimana kita mendapatkan semua itu. Nah, dan di setiap gelang-gelang itu ada tulisannya masing-masing, gitu ya. Setiap gelang itu ada tulisan-tulisannya tuh, gitu ya. Nah, tulisannya itu insya Allah minggu depan akan kita sampaikan bersama-sama. Apa tulisannya ini Pak, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, insya Allah minggu depannya lagi ya, dan minggu sekali insya Allah akan kita sampaikan lagi. Mudah-mudahan Allah menjumpakan kita lagi. Subhanakallahumma bihamdika tasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.